Perjalanan kami mulai dari Halmahera Tengah, di mana sumber kekayaan nikel ada di sini. Dari jarak jauh kami melihat asap PLTU mengepul tinggi ke langit. Debu-debu jalanan tak kalah agresif, menerpa kendaraan kami yang melintas semakin maju memasuki kawasan PT Indonesia Wedapai Industrial Park IWIP. IWIP adalah kawasan industri terpadu untuk pengolahan logam berat di Desa Lelif, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara yang beroperasi sejak 30 Agustus 2018. Tak hanya pengolahan nikel, tapi di sini ada juga PLTU. Keberadaan perusahaan di sekitar aktivitas pemukiman warga mengubah pola hidup, kesehatan hingga sosial ekonomi mulai dari Desa Lelif, Gemaf hingga Sagea. Langkah kami berhenti di Desa Sagea, menyempatkan waktu ke Gua Boki Maruru sebagai bukti ada yang masih tersisa di Halmahera Tengah. Selain menjadi tempat wisata, air Boki Maruru terintegrasi dengan Sungai Sagea, merupakan sumber air bersih andalan warga. Saat kami tiba, kondisi air begitu jernih, walaupun beberapa waktu lalu sempat keruh. Kami bertemu dengan Afifah Abdullah, mama di Sagea yang mengeluh karena sulitnya mendapat air bersih. Ia mengungkapkan hari-hari yang dilaluinya setelah air Sungai Sagea keruh. Makanya masyarakat di sini tidak mau demo-demo terus cerita. Kan memerlukan tuh perlu uang, yang penting cuma punya air itu seperti semula. Kalau memang tak begitu kan memang mau dibuka itu kan dong senang masyarakat tercampur senang, tapi airnya dia punya airnya kita orang sengsara bukan? Ya masyarakat sama sengsara. Bagaimana kita masyarakat ini kan masyarakat yang awam, makanya semua itu diserahkan di pemerintahan. Kemudian kalau bilang jangan, bilang masyarakat juga turut jangan kan? Hanya dijual semua pemerintah dia ya, kalau tahan berarti masyarakat juga tahan. Ini karena curang masyarakat di desa-desa begini, ini dia bilang, iyo ngana tahan lah, ngana jangan dapat kong, orang punya jual kong, bangun tidak penul. Begitu. Makanya lain juga pengaruh jadi don jual juga dong pelahan. Biar dengan harga yang dibawa. Murah medon jual Pemerintah dianjurkan bahwa orang tani harus berkebun. Hanya sekarang sudah mau berhasil dijual semua, di perusahaan ambil semua. Bergeser ke Desa Gemaf yang juga turut merasakan dampak produktivitas tambang. Persoalan lain dirasakan pula sepasang suami istri Maksi Goro dan Marcelina Kokene. Mereka bertahan tak menjual lahan karena diberi harga murah. Yang lain yang dapat uangnya sedikit banyak ya dia bangun kos-kosan. Yang hanya pas-pasan saja ya hanya makan minum. Ya, makan minum saja habis. Begini Bu, saya pikir-pikir di lokasi itu kan semuanya sudah dibayar semua dan sudah digarap semua. Ya, sudah digarap semua. Tinggal saya punya juga. Karena perusahaan di sana begitu kalau dia sudah bayar semua, dia sudah beraktivitas di situ langsung dia pagar semua. Nah itu sawah ikut di mana lagi? Selain sulit untuk bertani lagi karena konflik tanah, keduanya yang juga nelayan ini kini jarang melaut. Jauh. Saya mancing saya pakai mesin kantung 15 PK. Itu berapa untuk BBM-nya? Itu satu kali kita jalan 200.000. Dayung tangan iya di depan sana itu hanya setengah kilo saya dalam. Dapat banyak sampai 2-30 kilo. Itu sebelum ada perusahaan. Iya sih, sebelum ada perusahaan. Tapi sekarang sudah ada perusahaan Jauh malah. iya 2-3 kilo dalamnya dayung itu. Laut ini rusak semua. Hari ini biar para banjir ada dampak di laut. Kapal-kapal besar tuh, oli-oli bekasnya dibuang ke laut. Ya. Dulu cerah ini. Kelihatan ini kalau kita mancing di laut ini, di gunung-gunung ini tidak dilihat ini. Ditutup. Iya. Tutup. Asap semua. Warga di Desa Gemaf juga sudah tak memiliki lahan. Bahkan untuk menguburkan sanak keluarga harus mengambil area halaman rumah, tempat biasanya anak-anak bermain.
Enos Dawangi, warga desa Sawai juga punya polemik berbeda. Ia tak bisa menanam akibat adanya sedimentasi nikel yang menutupi lahannya hingga tak subur, membuat tanamannya sampai mati. Sang istri yang bisa berkreasi dengan anyaman daun pandan menjadikan hal tersebut sebagai pundi-pundi rupiah, walaupun hasilnya tidak seberapa. Selama liputan, kami setiap hari menerima debu, tak hanya di jalan utama, tapi sampai masuk ke rumah-rumah warga. Warga mengeluh udara yang dihirup setiap harinya masuk ke hidung hingga kerongkongan, terkadang membuat sesak sampai batuk dan beringus. Berarti banyak anak kecil yang begini. Iya udah banyak. Musim panas ini dia baru abu tuh, baru abu bukan sama den dulu lah. Abu-abu yang dulu tuh, sekarang ini kan abu dari perusahaan tuh. Apa itu tuh, batu bara itu asap itu tuh. Berarti kalau asap dengan apa begitu dia tertutup awan sini. No, coba kalau lihat dari macam begini tuh, tolong lihat ke atas itu. Dari atas, dari turun gunung di atas, kong lihat begini. Terdapat lihat tuh, asap udah tutup kampung. Kalau pi mengail tuh, Biar terapi mangail dari turun-turun gunung yang dari Sagea kemari tuh, kong lihat kemari tuh toh, pasti dapat lihat begitu. Lihat saya indah cuaca dapat panas begini saja dia dapat keadaan.
luar biasa dan itu kemanusiaan. Meskipun dia di bawah pemutusan, kemudian aspek pengawasan dan pengetatan perizinan menjadi penting. Baik, terutama di misalnya kalau kita mengacu soal Undang-Undang 41 Kehutanan, daerah-daerah yang sebenarnya tidak bisa dilakukan proses eksploitasi. Daerah-daerah yang harus dilindungi, salah satunya adalah daerah-daerah DAS itu sendiri. Tapi kemudian faktanya dengan karpet merah yang diberikan negara terhadap PSN ini kemudian mengabaikan aspek ekologis. Apalagi yang saya bicara Walhi Maluku Utara, kami tetap akan bicara terkait dengan PELA, pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks daratannya, nah seperti saya bilang tadi sangat terbatas, sehingga kemudian ketika beban kerusakan di darat itu berpengaruh sangat besar kepada pesisir laut, terutama masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupan di hutan pesisir maupun di laut. Karena sebenarnya saya meminta dalam salah satu media, saya menyampaikan bahwa mestinya harus dibuat tim investigasi independen yang melibatkan warga yang terlibat. Kenapa sih bilang melibatkan warga terdampak? Karena dalam aspek yang diatur undang-undang apapun itu, Undang-Undang 41 Kehutanan, Undang-Undang 32 Lingkungan Hidup, aku belum melihat Undang-Undang Cipta Kerja, tapi aspek substansi adalah masyarakat yang terdampak memiliki ruang yang sangat besar untuk terlibat proses itu, karena mau bagaimanapun mereka akan terdampak soal situasi yang terjadi. Yang kedua adalah teman-teman yang mau organisasi di tingkat soal lingkungan hidup itu harus dilibatkan. Kenapa mereka harus dilibatkan? Sebagai teman sanding dengan warga yang belum memiliki kapasitas yang kuat untuk menyampaikan terkait atau mengkritis terkait dengan situasi dan kondisi, itu penting. Dan yang ketiga tentu saja pihak pemerintah, dan kalau di kehutanan dan di dinas lingkungan hidup, saya kira ada PPNS, pegawai penyidik pegawai negeri sipil. Nah, mereka harus terlibat. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk menjawab selama ini ketidakpercayaan warga terhadap negara itu semakin tinggi, terutama kepada aparatur yang bekerja di wilayah tersebut. Baik kalau di pertambangan, inspektorat tambang pun sangat, dari aspek hancur ekologi saya kira mereka tidak mengerjakan apa-apa. Harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, kepentingan masyarakat ini harus dipertimbangkan, bahkan itu yang harus diutamakan dengan investasi yang tumbuh semakin besar. Nah, itu yang kadang-kadang juga menjengkelkan ketika ini kita bicara soal cukup serius, ikhtiar ini mengingatkan itu sudah luar biasa, tapi kan ini pada akhirnya juga kalau pemerintah tidak mendengar itu juga berarti kan sia-sia juga. Tapi begini, saya dan teman-teman itu menganggap ini pintu masuknya ada di dua produk untuk menghalangi investasi ini menjadi semakin masif. Satu itu adalah Perda tentang perlindungan hak masyarakat adat. Yang kedua itu Perda tentang RTRW. Ini dua produk yang dianggap oleh kami itu adalah strategi untuk menghalangi investasi yang semakin masif. Nah, kalau dua ini tidak goal, itu kita tidak tahu seperti apa ke depan, itu pasti akan. Kami mencoba mengonfirmasi ke pihak perusahaan PT IWIP terkait berbagai dampak yang terjadi di area lingkar tambang. Namun hingga video ini diterbitkan belum mendapat jawaban. Perjalanan kami lanjutkan hingga ke pedalaman timur Halmahera. Kami mendapat kabar seorang masyarakat adat Ohangana Manyawa turun ke wilayah pemukiman warga karena kelaparan akibat hewan berburu di hutan Akejira mulai berkurang. Diketahui, Akejira di Halmahera Timur menjadi area pengerukan nikel yang menghasilkan bahan mentah lalu dibawa ke pusat pengolahan. Aktivitas tersebut berdampak besar bagi kehidupan masyarakat adat Ohangana Manyawa. Kami tiba pada malam hari di Desa Saolat, disambut sang tuan rumah Yulia Pihang, warga yang juga merupakan aktivis lingkungan Maluku Utara. Selama 8 bulan Yulia bersama sang ibu merawat Meme Maratana, orang tua Ohangana Manyawa yang turun ke pemukiman warga karena takut dengan aktivitas pertambangan.
kiri kanan dong, apa pun dia balik ke sana. Inilah Meme Maratana. Ia merasa terancam dengan aktivitas tambang yang semakin masif. Saat diturunkan dari hutan yang disebutnya Kadara itu, Maratana sudah kelaparan karena kehabisan bahan makanan. Hewan berburu diakuinya pun mulai berkurang. Yulia Pihang dan keluarga bersedia memberikan tempat Maratana di rumah mereka. Namun, saat ingin tinggal, Maratana tak terbiasa di dalam rumah. Ia memilih untuk tinggal di luar layaknya seperti berada di hutan Akejira. Akhirnya, sebuah rumah kecil tanpa dinding beratapkan rumbia dibangun di samping rumah orang tua Yulia Pihang. Keponakan Maratana, Gigoro, yang sudah tinggal di pemukiman warga membawa turun Meme Maratana dari hutan Akejira. Hal itu karena kekhawatirannya akan hidup keluarganya yang terancam aktivitas tambang. Gigoro menceritakan tentang Akejira yang bukan hanya hutan, tapi sudah dianggap sebagai rumah yang selalu dirindukan. Itulah mengapa Gigoro kerap kembali ke hutan untuk menjenguk keluarganya. Kehidupan di hutan itu DP pekerjaan itu terlalu lain, cuma hidup cari makan. Kalau macam mencari mau yang lain itu ada. Jadi hidup juga terpindah-pindah, macam yang cocok berburu itu mendiami baru satu minggu pindah ke tempat yang lain. Tapi tak cuma wilayah itu saja. Pindah-pindah. Berani baku ganggu wilayah itu, bukan nyawa itu. Ya cuma memang rindukan itu ke wilayah itu. Karena wilayah ini wilayah luhur. Wilayah luhur di situ ada makam. Jadi saya juga tidak mau sampai tergusur. Iya, karena nanti makam juga hilang. Itu makam. Jadi tidak mau tergusur. Sampai tergusur itu sana proses sampai mana kan dia. Iya. Itu saya tuh mau. Jadi sebenarnya baru-baru itu saya mau ketemu dengan bapak perusahaan supaya pembakuator wilayah itu kan untuk dijual ke perusahaan yang jelas. Tapi kalau ingin perusahaan mau ingin pakai nanti kita masuk kemudian tak bisa ambil lebih. Kalau ambil semua nanti warga yang di dalam. Yang di dalam hal ya. Perubahan ini kan hasil perubahan juga so jauh. Jadi memang sulit sekali. Sekarang. Itu sampai saya berusaha kong ibu, tapi tante terus kalau rupa dia kan begitu. Sungai-sungai itu terlebur, dikenal tambang. Yulia dan sang ibu, Mama Leani, begitu menyayangi Meme Maratana. Meski tak ada hubungan keluarga, namun kasih sayang yang diberikan bahkan lebih dari ikatan darah. Yulia sempat ingin membawa Meme Maratana kembali ke hutan Akejira karena bagaimanapun kehidupan Meme Maratana adalah di hutan. Namun Meme sudah tidak mau. Jadi pas waktu itu memang pas keluar, saya bilang, Meme bagaimana? Dia bilang, yuk saya ingat. Waktu sampai sini dia bilang, saya ingat. Saya bilang, kalau begitu kalau ingat tong kadara, dia bilang terusah. Karena di darat sudah ada makanan. Cubu-cubu terus sampai palangan segala macam dia ingat. Dia bilang di darat sudah ada makanan, jadi tong tak usah kadara sudah. Saya di sini sudah. Saya bilang, iya kalau di sini berarti silakan ingat saja. Tapi kalau mau kadara bilang, dia bilang, iya saya sudah mau kadara. Karena di darat banyak setan. Dia bilang di darat itu banyak setan, banyak orang jahat. Perusahaan itu bilang setan. Perusahaan itu dia bilang orang jahat. Kami menemani Meme Maratana menari, tarian yang sering dilakukan kala rindu dengan hutan Akejira. Saat hutannya telah hancur, semua hanya tinggal kenangan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.